Oke, sekarang setelah kita paham apa itu sistem kendali, kita lanjutkan ya materinya. Setelah tadi kita udah bahas apa itu sistem kendali, apa aja komponennya, sekarang kita bahas klasifikasi dari sistem kendalinya. Nah, ini itu merupakan sebuah fondasi yang akan kita gunakan sepanjang mata kuliah ini. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Jadi ada banyak cara untuk mengklasifikasikan atau membedakan sistem kendali itu. Misalnya kita bisa membaginya berdasarkan jenis sinyalnya. Jadi sinyalnya itu apa? Analog kah, digital kah? Kemudian bisa kita klasifikasikan berdasarkan sifat linearitasnya. Dia itu sistem linear atau sistem non-linear. Tapi eh, yang paling menjadi fokus utama kita pada mata kuliah ini adalah klasifikasinya berdasarkan loop-nya. Nah, jadi berdasarkan loop, itu kan ada sistem kendali open loop dan sistem kendali closed loop. Jadi, dua konsep sistem kendali ini yang akan sering kita ulang di kelas ini. Kenapa ini yang akan kita sering gunakan? Alasannya apa? Jadi karena ketika kita merancang suatu sistem kendali nanti, pertanyaan pertama yang selalu muncul itu apakah sistem kendali itu perlu umpan balik. Jadi kita bedah dulu satu persatu secara sederhana. Jadi pertama sistem open loop itu kita masuk ke sistem open loop dulu ya pertama. Jadi kita bayangkan misalnya kalian menanak nasi atau kalian itu memasak nasi tanpa ngecek apakah nasinya itu udah masak atau belum. Jadi kalian set timer, misalnya kita nyalakan kompor, lalu kita biarkan aja tanpa kita ngecek hasilnya. Jadi sistem open loop ini itu bekerja secara satu arah. Jadi perintah masuk. Jadi kalau sistem open loop itu tadi cuma ada input, sinyal kendali, sistem kendali sama outputnya. Nggak ada feedbacknya. Nah, nanti kita lihat feedback itu yang mana. Jadi sistem open loop ini dia itu bekerja secara satu arah, ada perintah masuk yang berupa input, kemudian ada aksi yang dikendalikan oleh si sistem kendalinya, kemudian selesai, ada outputnya itu aja. Tidak ada sebuah mekanisme yang dia itu memastikan apakah hasil outputnya itu sesuai dengan yang dia inginkan atau enggak. Contohnya, hmm, nanti deh contohnya kita bahas ke slide yang selanjutnya. Kemudian ini ada closed loop. Ini dia jauh lebih pintar atau lebih cerdas dibandingkan yang sistem open loop. Jadi misalnya tadi kita bayangkan ketika memasak nasi, di sini ada proses pengecekan dulu. Kalau di sini tadi nggak ada pengecekan, apakah nasi udah masak atau belum. Kalau di sini dia itu dicek dulu apakah nasi udah masak. Kalau misalnya belum, ada proses penyesuaian misalnya api, waktu masaknya, atau yang lain sebagainya. Jadi perbedaannya nanti di open loop itu nggak ada pengecekan outputnya itu udah sesuai sama nilai yang kita inginkan atau belum. Kalau closed loop berarti ada pengecekannya dulu. Nah, ini kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini animasinya nggak jalan nih. Jadi pertama kita bahas tentang sistem open loop. Jadi kan kita udah bahas tuh eh, pada blok diagram. Kalau sistem kendali itu akan memproses. Jadi ini blok besarnya adalah sistem kendali ya, kontrol sistem. Jadi sistem kendali itu akan memproses input dan menghasilkan output. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, di dalam sistem kendali itu ada dua komponen utama. Itu apa aja ini? Sebenarnya nggak kelihatan nih tapi ya. Ini ada pengendali sama ada proses. Nah, pengendali itu yang akan mengatur jumlah input yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kemudian kalau proses itu dia eh, sebuah proses untuk mengolah si input itu menjadi output atau menghasilkan output yang diinginkan. Kalau open loop itu cuma kayak gitu aja. Jadi ini diagram blok open loop.
Jadi alurnya sederhana, ada input yang masuk ke sistem kendali, kemudian yang akan menghasilkan outputnya. Jadi alurnya itu lurus aja kayak gini. Ada input, masuk ke pengendali, masuk ke proses yang dikendalikan, kemudian menghasilkan output. Nggak ada umpan baliknya. Artinya apa? Kalau kayak gini, dia blok diagramnya. Kalau kayak gini, eh output gimana ya? Input yang diberikan itu nggak akan mempengaruhi dari outputnya itu. Dengan kata lain, sistem ini nggak peduli apakah hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak. Karena dia itu nggak ada feedbacknya yang akan ngasih tahu misalnya ada kesalahan atau enggak. Jadi keakuratan dari sistem open loop ini itu tergantung dari pengalaman atau dari ketepatan kita sebagai pengguna. Kalau kita salah set ya hasilnya bisa meleset ya, kayak gitu. Jadi kita lihat contohnya untuk bisa lebih memahami lagi apa itu sistem open loop. Contohnya ini pembanggang roti atau bread toaster. Contohnya ini ya, pembanggang roti atau bread toaster. Jadi kalian pernah ada yang pakai itu nggak? Bread toaster ini nggak? Nah, bread toaster itu kan biasanya pakai timer ya kan? Jadi ketika kita set waktu misalnya 3 menit, lalu rotinya dipanggang. Tapi kalau kita salah set timer, misalnya nih terlalu lama, rotinya kan bisa gosong. Kenapa? Karena sistem bread toaster ini itu dia tidak memeriksa suhu dari rotinya atau di sini keluarannya lah anggapannya. Suhu dari roti itu sebagai outputnya. Jadi dia itu tidak memeriksa suhu dari rotinya yang sebagai output untuk menyesuaikan waktunya, di mana di sini waktunya itu sebagai input yang diberikan ke si plan bread toasternya itu. Jadi inilah ciri umum dari open loop. Jadi dia itu tidak ada feedback. Jadi hasilnya itu tergantung dari ketepatan set timer kita. Jadi semakin berpengalaman kita pakai bread toaster, itu kan kita udah tahu nih berapa lama timer yang pas untuk menghasilkan roti yang pas juga tingkat tingkat kematangannya gitu. Kemudian contoh lain itu lampu lalu lintas atau traffic light. Jadi lampu lalu lintas itu kan beroperasi dengan waktu yang tetap, misalnya hijau 30 detik, merah 30 detik. Jadi meskipun misalnya jalannya nanti kosong, lampu hijau itu akan tetap menyala sesuai dengan timer. Di mana di sini outputnya itu lampu yang menyala, jadi lampunya atau outputnya tadi itu tidak akan mempengaruhi inputnya, di mana di sini inputnya adalah pengaturan waktu. Nah, makanya disebut juga kalau yang traffic light itu disebut sebagai sistem open loop. Contoh lainnya itu adalah mesin cuci, di mana mesin cuci itu kan jalan sesuai dengan siklus yang kita pilih. Kemudian o- nanti outputnya nggak peduli apakah pakainya udah bersih atau belum, ya dia nggak akan apa namanya nggak akan misalnya bikin mesinnya berputar lagi atau enggak. Jadi seperti itu contohnya. Jadi intinya kalau sistem open loop itu secara sederhana, eh sistem open loop itu dia sebenarnya sederhana. Tapi kelemahannya gimana? Dia itu nggak bisa mengatasi gangguan yang terjadi. Misalnya contohnya nih eskalator yang tangga jalan itu, misalnya kan lagi jalan, kemudian ada orang lewat. Nah, kita misalnya ada pengguna yang terjatuh di eskalator itu. Nah, apakah si eskalator itu akan berhenti? Kan enggak. Dia akan tidak akan berhenti kecuali si teknisi misalnya mematikan si eskalatornya. Nah, itu salah satu contoh si open loop tadi. Walaupun misalnya ada terjadi gangguan, bencana, itu nggak akan mempengaruhi si tangga itu untuk berhenti. Itulah contohnya dari sistem open loop. Hmm.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lebih praktis. Nah, ini kita cari contoh yang lebih apa namanya ya, lebih praktis supaya kalian bisa lebih memahami apa itu sistem open loop. Jadi di sini ada pengontrolan posisi sudut lengan motor, di mana ini adalah ilustrasi yang banyak kita jumpai di dunia teknik. Jadi kita bayangkan ada sebuah lengan yang digerakkan oleh sebuah motor. Ini ya. Jadi ada sebuah lengan yang digerakkan oleh sebuah motor. Dan kita ingin lengannya itu berhenti di posisi 30 derajat. Di mana posisi 30 derajat itu nanti akan jadi set point-nya atau nilai target yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan nilai ini ke dalam sistem sebagai perintah awal atau sebagai nilai yang kita inginkan. Ini kayak, ayo misalnya gerak ke 30 derajat. Kita bilang ke mesinnya kayak gitu, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian lalu ada controller, di mana kalau misalnya di sistem ini, controllernya itu adalah electronic control unit. Jadi unit ini itu ibarat otak kecil yang nerima perintah supaya si lengannya itu bergerak eh, sejauh 30 derajat. Tugasnya si controller itu adalah mengolah si perintah tadi untuk diubah jadi sinyal kendali. Nah, sinyal kendali inilah yang nanti sebagai bahasa yang dipahami oleh si motornya nanti sebagai aktuator. Sehingga kalau misalnya kode atau perintahnya itu bisa dipahami oleh si aktuator, di mana di sini aktuatornya adalah motor. Jadi motor itu kalau di manusia itu seperti otot. Jadi dia itu nerima sinyal dari controller, kemudian berputar, si motornya itu berputar untuk menggerakkan si lengan. Jadi motor itu berputar untuk menggerakkan lengannya ke posisi yang kita inginkan tadi. Jadi bayangkan motor itu seperti tangan kita yang memutar lengan sesuai dengan perintah yang diberikan. Proses berikutnya itu tadi ya, dalam proses di mana proses ini dalam bentuk lengannya itu sendiri. Jadi lengan itu kan tadi terhubung ke motor. Jadi pergerakannya itu terjadi karena adanya putaran dari motornya itu. Jadi inilah bagian yang dikerjakan oleh si sistemnya tadi. Nah, terakhir kita itu punya control variable atau yang tadi biasa kita sebut dengan output. Ini adalah hasil nyata atau hasil akhir dari sebuah sistemnya tadi. Jadi ini posisi nyata lengan setelah motornya digerakkan. Misalnya nanti mungkin lengannya itu berhenti di 30 derajat atau bisa juga agak meleset. Katakanlah misalnya 25 derajat, tergantung situasinya ya. Nah, inilah kenapa si sistem ini itu disebut sebagai sistem open loop. Intinya ada di sini. Nggak ada umpan baliknya atau feedbacknya. Jadi misalnya ada gangguan di sini, misalnya ada beban, di lengannya ini kita gantungkan beban atau gangguan, itu kan bisa membuat si motornya itu agak lelet atau berat lah. Jadi si sistem itu nggak akan ngasih tahu atau tidak akan ada koreksi kalau misalnya outputnya itu belum sesuai. Jadi ya udah dia biarin aja, dianggap aja misalnya outputnya itu udah sesuai dengan dia. Jadi nggak akan ada koreksi. Jadi kalau open loop itu seperti itu. Nah, sekarang kita bahas keuntungan dan kekurangan dari sistem open loop. Karena dia itu sederhana, jadi desain dan konstruksinya itu sederhana. Karena lebih sederhana, pasti biayanya itu lebih mudah, lebih murah. Kemudian pasti maintenance-nya itu lebih mudah karena komponen-komponen yang digunakan itu lebih sedikit. Nah, biasanya dia itu sistem kendalinya berbasis timer. Nah,
Kelemahannya apa? Kelemahannya itu dia tidak bisa menghadapi atau mengatasi adanya permasalahan atau gangguan. Sehingga ketika dia nggak bisa ngatasi gangguan, maka sistemnya itu nggak bisa diandalkan dan punya tingkat akurasi yang rendah atau tidak bagus. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke sistem closed loop. Jadi apa bedanya? Jadi perbedaan utama antara closed loop dan open loop ada di bagian feedbacknya ini. Dibayangkan gini, pada sistem open loop itu, outputnya, kalau closed loop tadi kan nggak akan diukur tuh, dibiarin aja, mau outputnya berapa pun nggak akan mempengaruhi si inputnya. Tapi kalau di closed loop, outputnya itu akan diukur secara terus-menerus oleh si sensor, misalnya suhu atau posisi. Nah, hasil pengukuran oleh sensor itu akan dikembalikan lagi ke sistem sebagai umpan balik, yang kemudian di sini nanti akan dibandingkan dengan nilai input atau nilai yang diinginkan. Nah, dari perbandingan inilah nanti akan dapat selisih atau errornya. Nah, kalau ada perbedaan, sistem akan tahu nih proses apa yang harus dilakukan. Nah, errornya tadi akan masuk ke controller. Nah, disinilah diolah untuk dicari tahu apa yang harus dilakukan. Nah, perintah yang harus dilakukan itu nanti keluar sebagai bentuk sinyal kendali yang akan masuk ke proses. Nah, proses ini nanti akan menghasilkan output. Nah, output lagi nanti akan diukur lagi oleh si sensor. Seperti itu. Jadi kelebihan terbesar dari adanya feedback atau sistem closed loop itu sistemnya bisa mengatasi adanya gangguan. Sekarang kita lihat nih contohnya. Di pertama adalah setrika. Jadi kalian pasti pernah nih pakai setrika kan semuanya. Nah, kalau misalnya udah terlalu panas, setrika itu kan tadi pasti mati sendiri kan. Nah, itu eh, kerjaannya si sensor termostat tuh. Jadi si sensor itu ngukur suhu yang ada di setrika. Kalau suhunya itu melebihi batas yang udah kita set, setrika itu akan otomatis mati. Jadi nggak akan buat pakaian kita itu hangus atau terbakar. Nah, ketika si setrikanya mulai dingin, dia akan otomatis nyala lagi. Nah, itu contoh dari sistem open loop. Ada feedback untuk supaya suhunya itu terjaga kestabilannya. Kemudian contohnya ada voltage stabilizer atau penstabil tegangan. Kalau zaman dulu pakai diesel atau pakai mesin itu banyak tuh yang pakai voltage stabilizer. Nah, alat ini tuh kayak penjaga tegangan listrik di rumah. Jadi meskipun misalnya nanti tegangan masuknya naik turun, si stabilizer itu bakal stabilin outputnya, tegangannya itu. Caranya gimana? Caranya ada sensor yang akan terus memantau dan menyesuaikan secara otomatis supaya tegangan yang keluar itu tetap stabil, jadi nggak akan mengganggu peralatan elektronik yang ada di rumah. Contoh yang lainnya adalah cruise control system. Jadi fitur ini ada di mobil modern saat ini. Jadi misalnya kita set kecepatannya itu 60 kilometer per jam. Nah, lalu si mobil setelah kita aktifkan fitur cruise control, si mobil itu akan menjaga kecepatan itu di kecepatan yang telah kita tetapkan tadi, tanpa kita harus nginjak-nginjak rem. Nah, ini fitur ini itu bisa mengurangi kelelahan, bisa membantu menghemat fuel atau bensin yang digunakan. Nah, tapi fitur ini biasanya cocok untuk jalan tol yang lurus aja. Jadi kan itu kalau jalan tol yang lurus itu kita bisa stabil aja kecepatannya di kecepatan tertentu, misalnya 100 kilometer per jam. Tapi kalau misalnya di jalan yang ramai atau yang agak berkelok, itu kita harus hati-hati untuk menggunakan fitur ini. Jadi intinya kalau di sistem closed loop, feedback inilah yang bikin si closed loop itu menjadi lebih andal untuk mengatasi si gangguan tadi. Jadi si sistem itu nggak cuma nurut perintah dari
inputnya, tapi dia juga harus ngecek nih hasilnya. Dan ketika ada kesalahan atau ada selisih, dia harus memperbaiki. Jadi gimana nih? Udah kebayang belum bedanya antara sistem open loop dan sistem closed loop? Nah, untuk tambahan kedua, latihan yang kedua, itu silahkan kalian tulis aja masing-masing dua contoh dari sistem open loop dan sistem closed loop yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini, kalau ini tadi kan setrika. Misalnya nih, open loop, apa? Menghidupkan lampu atau apa tadi contohnya? Atau bread toaster. Kalau misalnya closed loop, contohnya setrika, ada penstabil tegangan. Nah, kalian tulis lagi masing-masing dua contoh untuk sistem open loop dan dua contoh untuk sistem closed loop. Nah, jangan sama seperti contoh yang udah saya berikan tadi ya. Jadi tugas yang pertama tadi, dari contoh yang mengendarai mobil, kalian buat blok diagramnya. Nah, latihan yang kedua, itu kalian buat masing-masing dua contoh dari sistem open loop dan sistem closed loop. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh sistem closed loop. Nah, ini mirip kayak yang tadi, itu mengatur sudut dari lengan motornya. Tapi di sini ada feedbacknya. Jadi outputnya itu dibandingkan dengan dengan input yang kita inginkan. Jadi si feedback inilah yang membuat sistem closed loop itu jauh lebih andal dibandingkan open loop karena adanya ini tadi ya feedback. Jadi pertama kita punya set point di sini yaitu nilai referensi atau nilai target yang kita inginkan. Nah, di contoh ini kita mau lengannya atau armnya itu berhenti di sudut 30 derajat. Kemudian nilai itu dimasukkan ke sistem sebagai masukan positif ya, karena di sini tanda positif. Ke bagian komparator yang di sini, ini disebut dengan komparator. Nah, di komparator ini nanti si input akan dibandingkan dengan sinyal feedbacknya, sehingga menghasilkan error atau selisih yang akan masuk ke controller. Nah, di controller tadi selisihnya akan diolah, kemudian dipikirkanlah nih apa perintah yang harus dilakukan oleh si aktuatornya dalam bentuk sinyal kendali tadi ya. Nah, di sini si aktuator dia akan menghasilkan variabel yang dimanipulasi yang akan masuk ke proses atau arm yang akan menghasilkan output atau posisi dari sudutnya itu tadi. Nah, misalnya di sini sudutnya tadi kita maunya berapa? 30 derajat ya. Di sini 30 derajat kita mau. Mungkin di sini nanti posisinya 31 derajat. Nah, kemudian posisi output ini akan diukur oleh si sensor potensiometer di sini yang akan dikeluarkan dalam bentuk sinyal feedback yang dibandingkan. Nah, ini dibandingkan karena outputnya di sini mungkin 31. Ini kita buat ya. Misalnya 31 derajat. Nah, ketika kita bandingkan dengan yang di sini 30 derajat, itu ada selisih -1. Nah, selisih ini akan masuk ke controller, di mana nanti di controller inilah yang akan memberikan perintah atau memikirkan perintah apa yang harus dilakukan. Yang kemudian diberikan ke aktuator, kemudian si aktuatornya akan bergerak, sehingga membuat si arm atau si lengannya itu juga bergerak dan menghasilkan sudut yang diinginkan. Nah, begitulah nanti prosesnya itu akan selalu atau outputnya itu akan selalu diukur oleh si sensornya. Nah, itulah bedanya dengan yang open loop tadi. Kalau di sini ketika ada gangguan, misalnya ada gangguan beban, nih, pasti kan sudutnya misalnya jadinya 25. Nah, itu kan pasti ada selisih dengan nilai yang diinginkan tadi. Nah, selisihnya tadi akan dikontrol dan dicari koreksi yang benar itu seperti apa. Sehingga nanti outputnya itu pada akhirnya akan sesuai dengan nilai yang diinginkan tadi.
Nah, sekarang kita bandingkan antara sistem open loop dan sistem closed loop. Yang pertama dari segi akurasi. Jadi sistem open loop itu punya akurasi yang lebih rendah karena dia nggak bisa ngatasin gangguan. Kalau ada masalah ya udah selesai, nggak akan dilakukan atau nggak akan dicari solusinya apa. Sedangkan kalau di closed loop itu bisa ditangani gangguannya. Jadi akurasinya itu pasti lebih baik atau lebih tinggi daripada yang open loop. Kemudian dari segi keandalan, open loop itu kurang bisa diandalkan karena dia itu kurang kurang akurat atau tidak akurat. Tapi kalau misalnya closed loop, itu bisa lebih dipercaya karena dia itu bisa lebih menyesuaikan diri ketika adanya gangguan. Kemudian dari segi desain, open loop itu kan tadi nggak butuh feedback dari outputnya, jadi komponennya itu lebih sedikit dan rangkaiannya itu lebih sederhana, nggak ada sensor kayak itu tadi ya. Jadi praktis banget lah. Tapi kalau closed loop itu kan punya tambahan feedback. Makanya dia itu butuh komponen tambahan lainnya, misalnya sensor atau komponen-komponen yang lain, yang bikin rangkaian sistem closed loop itu menjadi lebih rumit daripada yang open loop. Nah, ketika dari segi harga, karena rangkaian ini lebih sederhana, otomatis harganya itu pasti lebih murah. Kalau yang ini, dia itu perlu komponen tambahan lainnya, pasti otomatis harganya pasti lebih mahal. Nah, tapi di antara open loop dan closed loop ini apa yang menjadi penentu perbedaannya? Ya, benar. Perbedaannya adalah ada atau tidaknya feedback ini. Ya, kalau open loop itu nggak punya feedback, sedangkan closed loop itu punya feedback yang bisa bantu supaya sistemnya itu bisa mengkoreksi ketika ada gangguan. Nah, ini perbandingan visual dari dua buah diagram open loop dan closed loop. Jadi gambar A ini adalah open loop yang tidak punya feedback. Jadi nggak ada feedback ini, nggak ada. Sedangkan kalau yang gambar B itu adalah sistem closed loop yang punya feedback di sini, jalur feedback dari sensor yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan yang disebabkan oleh adanya gangguan. Nah, ini sebenarnya kalau di kelas itu ada waktunya untuk review materi. Nah, reviewnya itu bentuknya dalam bentuk kuisis ya. Jadi nanti untuk tugasnya saya kirimkan di Google Classroom aja. Jadi silakan nanti dikerjakan di Google Classroom-nya. Nah, untuk tugas, nah ini kan sebenarnya kemarin saya mau bikinnya tanggal 28 atau 29 dikumpulinnya. Jadi kalian buat makalah tentang sejarah perkembangan sistem kendali. Nah, ini kan tadi nggak ada saya bahas tuh gimana sejarah perkembangan sistem kendali dari awal hingga saat ini. Nanti kalian bahas di makalah itu ada sejarah perkembangan sistem kendali, terminologi-terminologi yang digunakan tadi udah saya bahas juga. Nanti kalian bikin lagi di makalahnya untuk lebih memahami. Jadi kalian baca lagi nanti apa aja terminologi-terminologi yang digunakan, kemudian apa aja klasifikasi sistem kendali itu. Nah, yang terakhir, kalian buat juga nanti industri-industri apa aja yang mengembangkan instrumen sistem kendalinya. Nah, contohnya kalau biasanya itu di peralatan sistem kendali itu ada industri-industri yang mengembangkannya. Salah satunya ada Schneider, yang itu kalian bikin di makalahnya. Nah, makalahnya itu bisa mengikuti template-template makalah yang pernah kalian bikin. Jadi harus dibuat secara rapi ya. Nggak ada yang misalnya rata kiri kanannya berantakan. Jadi, pastikan makalahnya itu dibuat dengan rapi. Nah, makalah dikirim dalam bentuk soft copy, extensionnya itu PDF aja ya. Jadi, paling lama dikumpulkan tanggal 30 Agustus. Karena saya terlambat nih bikin videonya. Karena kemarin ada pekerjaan. Mohon maaf ya. Nah, kemudian sebutkan sumber jika mengambil dari internet atau buku. Nah, ini aturan-aturan basic yang harus kalian lakukan. Tidak boleh copy paste dari teman. Oke.
Jadi tadi untuk latihan itu ada dua, yang mengubah contoh mengendarai mobil tadi ke dalam bentuk blok diagram. Kemudian latihan yang kedua itu apa tadi? Menyebutkan contoh sistem open loop dan closed loop masing-masing dua untuk latihan itu. Kemudian nanti ada untuk kuisnya itu juga dalam bentuk soal di quizzes yang sekarang namanya itu Wayground. Kemudian untuk tugas itu dalam bentuk makalah ini tadi dikumpul di Google Classroom juga. Terakhir itu tanggal 30 Agustus. Mungkin itu ya untuk materi kita. Nah, yang terakhir sebelum kita selesaikan atau kita akhiri materi kita, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari materi sistem kendali dalam kehidupan kita. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi sistem kendali ini? Jadi sistem kendali itu mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan itu bukan untuk disesali. Jadi wajar ya, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Saya juga pasti punya kesalahan kayak dalam mengajar ini belum sempurna. Mungkin apa yang saya ajarkan ini belum bisa membuat kalian itu mengerti. Jadi itu setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Tapi setiap kesalahan itu bukan untuk kita sesali. Tapi itu sebagai bahan kita untuk terus memperbaiki diri. Jadi begitu juga untuk dalam kehidupan. Jangan pernah untuk berhenti menerima umpan balik, feedback dari orang tua, dosen, teman, atau bahkan dari pengalaman ke pengalaman kita. Karena umpan balik atau feedback itulah yang akan menuntun atau mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kita harus fokus pada tujuan kita apa dalam hidup ini. Terus kita jangan lupa bahwa tujuan kita yang terbaik itu pasti kita itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ilmu yang kita pelajari hari ini itu bukan hanya sekedar angka, kita mau mendapatkan nilai yang baik atau punya bukan hanya sekedar angka, rumus atau yang lain sebagainya, tetapi apa yang kita pelajari ini itu menjadi bekal untuk mengendalikan masa depan kita dan memberikan cahaya bagi kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kendalikanlah dirimu dengan cara yang benar, dengan cara menguasai ilmu, kemudian kita gunakan ilmu yang kita dapat itu walaupun mungkin ilmu yang kita dapat itu lebih sedikit kita gunakan. Kita gunakan ilmu yang kita punya walaupun sedikit itu untuk menebar kebaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga ilmu yang sedikit saya miliki ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa berguna untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.